Maka jangan pernah bersandar kepada kepandaian kita, kepada kekuatan kita, tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat adalah at-tafarrugh li ibadatillah. Konsentrasi ibadah sama Allah. Artinya hati kita kosongkan hanya untuk Allah. Bukan berarti nggak kerja. Antum bekerja pun untuk Allah. Ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Jadi ketika antum berangkat ke tempat kerja, hatinya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Pulang dari masjid ke tempat kerja, ingat fadhkurullaha katsiran, ingat sama Allah lagi. Apapun yang antum kerjakan, tetap niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk pamer. Kemudian yang kelima, ini yang baru kajian kita hari ini. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mengikuti haji dengan umroh. Habis umroh berangkat haji, habis haji berangkat umroh, umroh berangkat haji lagi. Ustadz, bukankah umroh dan haji itu mengeluarkan uang banyak? Iya, tapi Allah akan ganti. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji itu dengan umrah. Ya seperti itu. Ada sahabat yang hajinya sampai 60 kali. Yang umrahnya jangan ditanya berapa kali. Fa innahuma, sesungguhnya ibadah umrah dan haji ini yanfiyanil faqra wal kufra atau yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya haji dan umrah ini menghilangkan, menghapuskan kekafiran dan kefakiran. Dua. Yang dihapuskan dengan haji dan umrah ini, yang satu kekafiran, yang dua kefakiran. Orang ini insya Allah dijaga imannya. Ini asalkan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah mati husnul khatimah. Dan miskin insya Allah jauh dari kemiskinan. Jamaah, ana dulu waktu masih mahasiswa di Madinah, ana sempat jadi reporter musim haji untuk radio di sana. Ya kita ngobrol sama beberapa jamaah haji, kesan dan pesan mereka ketika berada di Mekah dan Madinah, bagaimana kok bisa berangkat haji. Pernah anak ketemu dengan orang tua, insya Allah dari Kediri. Tua dia sudah. Kalau lihat penampilannya, masya Allah, penampilan antum lebih kaya dari dia. Orang kan kadang kala dompetnya kosong, tapi penampilannya yang orang soki. Ada yang seperti itu. Ini orang penampilannya biasa-biasa. Di Masjid Nabawi anda tanya, Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, alhamdulillah sudah 3 kali haji. Semuanya haji plus. Iya, haji plus itu sekarang jamaah berapa? Kira-kira 10.000 US dollar. Ini haji plus. Kalau haji yang furoda jangan 10.000 US dollar. Jadi ya 150 juta bersama istrinya. Berarti 300 juta. Belum sangunya, oleh-oleh yang harus dibeli. Itu cuma biayanya. Ana tanya, masya Allah, apa yang menyebabkan Bapak termotivasi untuk haji lagi dan haji lagi? Dia cerita, Pak Ustadz, waktu saya haji yang pertama itu, saya ngomong sama istri, nanti kalau punya rezeki nggak usah haji lah, kita bangun masjid. Uangnya nanti kalau punya rezeki bangun masjid. Subhanallah, kata dia, Pak Ustadz, kita pulang haji dapat rezeki, dia punya usaha, dapat rezeki banyak Ustadz.
Akhirnya kita bangun masjid. Selesai masjidnya, rizkinya nggak berhenti. Akhirnya kita gunakan daftar haji lagi. Berangkatlah kita haji yang kedua. Setelah haji yang kedua, ngomong lagi sama istri, nanti kalau punya rezeki ngapain kita? Oh, jalan di kampung, kita aspal yuk. Kata dia, iyalah, nggak usah daftar haji, kita aspal tuh jalan di kampung. Masya Allah, pulang haji dapat rezeki di aspal jalan di kampung dia. Selesai ngaspal Pak Ustadz, rezeki itu datang lagi. Dan ini berangkat yang ketiga. Maka antum niatkan kalau punya rezeki berangkat haji. Orang tuanya tolong dimotivasi untuk berangkat haji. Sampaikan kepada orang tuanya. Kadangkala orang Indonesia ini punya mobil tapi nggak berangkat haji, punya rumah tapi nggak berangkat haji. Punya rumah itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Antum nggak punya rumah sampai mati di rumah kontrakan dosa? Enggak dosa. Ya Allah, anak mati di rumah kontrakan, su'ul khotimah. Nggak ada su'ul khotimah. Jadi karena memang punya rumah itu bukan sebuah kewajiban. Artinya ada orang yang sampai mati di rumah kontrakan, nggak apa-apa, nggak dosa. Mobil, wajib apa nggak punya mobil? Sekarang antum ada taksi online, nggak punya mobil sampai mati nggak dosa. Tapi kebanyakan orang kadangkala baru punya rezeki yang dipikir apa? Oh, renovasi rumah, bangun rumah, beli mobil, daftar haji. Punya rezeki yang pertama daftar haji. Haji ini kewajiban buat orang yang mampu. Mampu itu gimana Pak Ustadz? Mampu itu punya bekal dan punya kendaraan. Jadi para ulama dulu ngomongnya kalau bicara istitoah itu azadu warrahilah, bekal dan kendaraan. Jadi wajib. Kalau antum punya bekal dan punya kendaraan, karena dulu berangkatnya pakai onta, kalau sekarang alhamdulillah pakai pesawat. Jadi ketika seorang muslim punya kemampuan, apa kemampuannya tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz, apalagi dapat warisan. Ini anak-anak kadang-kadang kalau ngelihat bapaknya sakit-sakitan, ya Allah, kodak mati ya bapak. Kenapa? Karena dipikir warisan. Warisan itu uang nemu. Kalau dapat warisan, bawa daftar haji. Yang pertama dilakukan daftar haji. Daftar haji sekarang berangkatnya kapan jemaah? Kalau antum umurnya 40 tahun, daftar berangkat kapan? Wallahu a'lam. Antum mungkin sudah mati, mungkin sudah pakai kursi roda, wallahu a'lam. Maka tolong sampaikan ke orang tua kita. Antum jangan ngerepotin yang minta motor, minta ini itu. Orang tua punya rezeki, ayah daftar haji ayah. Sekarang daftar haji itu berapa? 25 juta? Kalau nggak salah 25 juta itu dapat kuota. Nanti pelunasannya itu ketika waktu setahun sebelum berangkat atau pada tahun keberangkatan. Ikuti, jangan takut miskin. Kenapa? Karena dijamin. Kata Nabi SAW, fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Ini bicara haji. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah silaturahim. Ini yang keenam, menyambung silaturahim. Apa artinya silaturahim? Mari jemaah, apa artinya silaturahmi? Jemaah, ya ibu-ibu mungkin ada yang mau jawab. Masa ada yang mau jawab? Ana tunjuk kalau ada yang mau jawab. Nah, ya, yang sebelah kiri ini.
Silaturahim itu menjaga hubungan sesama saudara muslim, kerabat dan sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Kelebihan jawabannya. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang ada hubungan rahim. Itu disebut silaturahim. Kalau bersama sesama muslim, bersama sahabat, itu namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Tapi silaturahim ini salah kaprah kadang-kala jemaah. Silaturahim alumni UNEJ bukan silaturahim. Silaturahim lulusan SMP mana itu bukan silaturahim. Silaturahim warga dusun apa? Silaturahim itu khusus yang ada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Karena ada orang temennya banyak, sahabatnya banyak, tapi sama saudara-saudaranya, sepupunya, misanannya, pamannya nggak peduli sama mereka. Maka yang namanya silaturahim adalah menyambung. Silah itu menyambung, atau silah itu artinya berbuat baik kepada rahim kita. Kalau bicara rahim kita, yang paling dekat sama kita adalah bapak ibu kita. Bahkan kita keluar dari rahim ibu kita. Kemudian kakak beradik kita, itu rahim sama kita. Kemudian paman kita. Kemudian rahimnya siapa yang menjadi ukuran? Sebagian ulama mengatakan yang disebut silaturahim itu yang mahram sama kita. Kalau dia perempuan sama kita mahram. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan rahim itu adalah yang saling mewarisi. Jadi kalau dia mati kita dapat warisan, itu rahim kita. Pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, mereka yang punya hubungan rahim sama kita, walaupun tidak mewarisi, walaupun bukan mahram kita. Paling tidak yang satu bapaknya kakek sama kita, satu buyut. Jadi yang satu buyut sama kita itu rahim. Jadi sepupu dua kali itu rahim sama kita. Kata Nabi SAW berkaitan dengan rahim ini, beliau mengatakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diluaskan, dibentangkan jemaah. Wa yunsa'alahu fi adharih, ingin umurnya ditambah, dipanjangkan umurnya. Kita ini sekarang takut sama COVID-19, ya, takut mati. Maka dengarkan sabda Nabi SAW, fal yasil rahimah, yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Jangan sampai antum sama paman, sama sepupu, sama keponakan ribut. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Dan ternyata yang menyebabkan silaturahim itu putus, salah satunya warisan. Benar? Betul? Nah, betul coba. Ini ponakan nggak nyapa sama pamannya, kakak beradik berantem nggak bertegur sapa. Ada kawan anak, subhanallah, dia cerita, anak datang Ustaz ke rumah kakak anak di Malang, kata dia. Memang ada warisan yang dipegang sama kakak. Anak datang, anak punya adik-adik perempuan, Ustaz. Mereka perlu uang. Kakak anak kaya raya, dan ada warisan yang dipegang sama dia.
Ketika anak datang ke sana, sama anaknya masuk nggak boleh rumah. Keponakannya nih jam. Mau masuk nggak boleh. Enggak, ayah nggak ada katanya. Loh, tapi kan ini kan pamannya, silahkan masuk. Nggak boleh. Akhirnya anak nunggu di luar rumah. Beberapa menit kemudian kakak anak keluar dengan mobil. Ada di dalam rumah. Wallahi, hati-hati. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Walaupun mungkin kau kaya dengan menguasai harta warisan, tapi sekali lagi nggak akan ada berkah di sana. Maka tolong mulai sekarang bikin grup, bukan grup lulusan SMA, SMP, grup keluarga. Anak Mbah Kakung, apalah buyutnya, semua masuk satu grup. Anak ini punya grup bersama kerabat dari pihak bapak anak. Nama anak Syafiq bin Riza bin Hasan. Jadi anak-anaknya Hasan dan cucu-cucunya Hasan, satu grup. Ana juga punya dari ibu Ana namanya Ni'mah binti Sulaiman. Semua anak-anaknya Sulaiman. Kita bikin satu grup. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang perlu uang, ketika ada perlu bantuan, kerabat ini semua yang bantu. Dan subhanallah, kalau kita lihat takdir Allah ini indah. Hampir di semua keluarga itu ada satu atau dua yang sukses. Sisanya mungkin susah hidupnya, tapi ada yang sukses. Ketika mereka menjaga silaturahim, insya Allah bicara mengentas kemiskinan, yang mungkin Indonesia selalu tiap tahun berpikir tingkat kefakiran, kemiskinan belum berkurang atau bertambah. Salah satu yang harus digarap itu bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi membuka hati orang-orang beriman supaya silaturahim.